unik ya, menarik ya, gitu. You know? Masa kamu nggak pernah ketemu sama orang avoidant, Mas Dave? Yakin, Mas Dave? Nanti lo tersinggung. Eh, Kalau dibilang egois apa enggak, lah orang yang open, yang juga yang juga memburu openness dan label di depan, egois loh ketika dia nguber. Ini kita apa sih? Kita judulnya apa? Buat orang avoidant gini, kenapa semua mengenai kebutuhan kamu? Kenapa semua mengenai apa yang kamu mau? What about me? Bagaimana dengan apa yang gue mau? dia berusaha mengubah seseorang. Karena mengubah sifat seseorang itu evolusi, bukan revolusi. Hmm. Itu akan butuh waktu yang sangat lama sekali. Apakah lo bisa bertahan di situ atau tidak? Kembali lagi ke lo. Kalau lo bisa, monggo silahkan. Tapi kalau lo rasa, enggak, gue gak punya kesabaran, jangan dipaksa. Lo akan menyakiti diri lo. Nah akhirnya jadi toksik. Kalau udah kayak gitu, yang salah bukan orangnya, tapi elonya. Betul. Bener gak, Dev? Saya akan manfaatkan waktu ini sebelum Iwet hadir. Oh, udah ada dia. Mau menyapa teman-teman yang ada di sini. Ya udah deh, udah Iwet. Kita say hi dulu sama Iwet. Saya sudah siapkan teh pagi hari ini di Maksani Day saya. Selamat pagi. Kaosnya tulisannya apa, Tuj? Cycling for everyone. Oh. Ini sebuah kaos t-shirt yang dibuat di zaman pandemi. Di saat lagi rame-ramenya orang sepedahan, sehingga membuat sedikit kecemburuan sosial. Oh. Apa Terus daya? dibuatlah t-shirt ini. Cycling for everyone. Oh, apa daya? Sekarang sudah tidak ada waktu untuk cycling lagi. Ada waktu, tapi harus jam 4 pagi mulainya. Aduh, ala-ala repot. Sebuah hobi yang bikin repot. Karena kalau jam 5 selesai jam 6, udah terlanjur nggak boleh melintas lagi. Oh gitu, gue baru tahu. Lah iya, kan jam setengah 6 the latest udah harus selesai sepedahan. Oh, I see. Tapi lu masih punya by the way, sepedanya? Masih. Lagi berpikir ini mau gue mau sepedahan di mana? Karena gue pengen balik lagi sepedahan juga. Nantinya kalau udah kurus. Harus dirawat loh. Sepeda kalau nggak dirawat juga bisa karatan. Happen to my sister. Iya, ini dirawat kok. Kan dimasukin ke bengkel sepedanya. Iya, sepeda tuh harus dirawat. Dikasih kata-kata positif, diajak ngobrol, kadang dikasih perhatian, gitu. Disapa selamat pagi, udah makan belum, gitu. Kadang sesekali diajak sleep call. Dirawat lah supaya nggak karatan. Oh, aku nggak mau terjebak sama tipu daya kamu. Dengan kalimat-kalimat itu kurang penting ya. By the way, gue baru membaca sebuah konten di sosial media di X, ya. Konten yang sebenarnya ini bukan konten, tapi Mas Aji Santoso Putra itu menjawab. Jadi ada sebuah konten yang bilang gini, dikit-dikit sekarang apa-apa orang ngomong NPD, dikit-dikit sekarang orang ngomong NPD, apa-apa dilabelin NPD gitu ya. Terus udah gitu Mas Aji tuh ngomong gini, iya sekarang ada yang baru, di kolom komen lagi banyak banget yang menggunakan kata avoidant. Oh my God, Iwet, lu sama gue tuh bersinergi banget. Lo tau gak sih materi yang gue siapkan tuh itu? Pengen gue ceritain. Masa sih? Karena gini, kalau gue lebih kepada gini. Ini emang bener-bener sih. Emang, I'm so sorry to say this word. Aduh, emang netizen Indonesia tuh bodoh, tau gak lo? Kenapa? Maksud gue gini ya. Terkait dengan komentarnya Mas Aji, jawaban Mas Aji itu, orang Indonesia tuh suka sekali. Sorry. Gini. Gue mau bilang adalah, pertama, beberapa hari ini
gue itu sering sekali membaca kolom komen, Mas Iwat tuh avoidant ya, Mas Iwat tuh avoidant ya. Oh ini avoidant nih orang nih. Oh Mas Iwat avoidant ya. Ini avoidant ya. Itu avoidant ya. Oh dia avoidant. Seneng aja pakai kata avoidant. Gue nggak tahu biar apa. Dan waktu itu ketika gue baca gue gini, kenapa sih nih? Kok pada avoidant ini gitu? Ternyata emang karena pengen aja pakai kata itu. Terus gue pas baca itu gue gini, oh alah, another rakyat FOMO. Ya, oke. Another rakyat FOMO, another biar gue ya ikut aja sama tren yang lagi berlaku. Iya betul. Mungkin kalau komentar orang terhadap lu dikit-dikit avoidant, kalau gue tuh melihatnya dengan sisi kacamata yang seperti ini ya. Setelah mungkin kita kemarin belajar dengan istilah NPD, terus kita sekarang sama-sama belajar dengan istilah avoidant dalam relationship. Karena ini adalah hal baru, jadi semua orang buru-buru gitu melabeli orang dengan avoidant, buru-buru. Namanya, aku melihatnya gini, namanya hal baru ya. Jadi kita tuh haus untuk mengetahui hal itu apa. Sayangnya penempatannya tidak tepat. Apakah does that things exist? I believe it exists. Sama seperti NPD. Ada orang yang NPD, cuman sayangnya kita dengan serampangan aja memberikan label NPD kepada hal-hal yang mungkin tidak tepat. Pun demikian saat ini dengan avoidant. Gue juga sama seperti lo, terima banyak sekali masukan dari geng duet yang nanya, avoidant ya Kak Dev? Kalau begini tuh pacar aku avoidant or not gitu. Terdorong dengan rasa penasaran aku, Iwet, aku jadi kemarin sempat melakukan beberapa penelusuran tuh terhadap avoidant gitu. Dan ternyata memang ya those things are real. It exists, but of course gitu. Dan mungkin jadi banyak dibahas karena lagi seru aja. Orang banyak yang, oh ternyata selama ini orang yang deket aku tuh kategorinya avoidant gitu. Bentar ya, sebelum kita lanjut soal avoidant ini, yang mau mendapatkan cerita gosip boleh keluar dari room ini. Kita bukan siaran gosip. You may go, please. Please. Silahkan. You may leave. Tinggalkan room ini. Kita nggak akan membahas gosip. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Nggak bakal dibahas. Coba kita samakan dulu energinya. Bukan bad mood. Cuma nggak, gue bukan bad mood, tapi gue cuman gini, gue kan bukan orang yang seneng pleasing other people ya. Kan orang udah pada tahu, maksud gue geng duet udah tahu, udahlah Iwet tuh nggak bisa digitu-gituin gitu. Maksud gue apa sih istilahnya Dev? Istilahnya apa sih? Istilahnya apa sih? Apa sih istilahnya? Istilahnya apa sih? Apa sih istilahnya? Digiring-giring, dicocok hidungnya, di request. Iya. Diminta-minta. Bukan. Di donder. Di naon? Bukan. Dina pantat ya. Dina apa namina? Dina apa? Maksudnya gimana? Gimana? Ya, gue itu kan selalu menyampaikan unpopular opinion kan. Ya. Kalau orang ke kiri gue pasti ke kanan gitu, ya kan? Nah, kita nggak akan membahas gosip. Udah, do not even try, oke? Do not even try, nggak usah. Termasuk juga gue sampai ya ada masanya gini, sampai gue udah ngenek banget ya sama NPD. Dikompor-komporin meren. Itu nggak bisa. Dikompor-komporin gitu gue akan gini. Mau nyoba itu nggak bakal gitu. Lagi-lagi bahkan ya dengan NPD kemarin merajalela gitu ya, NPD gue sampai gini, gue NPD beneran ya lo, biar lo tahu kayak apa rasanya. Suka gitu gue tuh kayak, wah ini kacau sih nih orang-orang ini gitu. Nggak bisa diojok-ojokin, nggak bisa ditantangin, nggak bisa dipanas-panasin gitu. Gue mah nggak panas
ya. Ah. Kalau kata orang ya, Leo mah mau-maunya sendiri. Nah itu gue, itu bener. Mau-maunya gue aja. Kalau gue mau ke kiri, gue ke kiri. Orang bilang ke kanan, iya orang gue mau ke kiri, emang ngapa? Gitu. Iya. Oh. Dan Heeh. Ya kan? suka aku. Iya, dah aku mah cantik. Iya. Apa? Ya kan? Ayo kembali lagi kepada avoidant. Silakan. Tapi terlepas dari salah tempat label yang diberikan oleh beberapa ya, mungkin ada yang tepat. Lo berminat nggak untuk membahas avoidant itu apa sih sebenarnya di dalam Mau hubungan? banget. Mau banget. Karena gini, Bo. Ini nih ya, ini menurut gue nih. Kita tuh harus samakan gelombang, kita harus samakan definisi dulu. Itu tuh penting menurut gue. Kemarin timbang bahas slow living, gue sama kakak gue aja udah beda definisinya. Mm-mm. Kalau gue slow living tuh bener-bener udah nggak kerja. Kalau kakak gue nggak bisa. Lo slow living itu tetap masih harus bekerja. Itu kan udah beda. Iya Iya. kan? Jadi samakan dulu persepsinya. Setuju? Oke. Jadi, geng duet, ini dari hasil penelusuran aku selama 30-40 menit kemarin saat aku lagi. Gua orang mah riset tuh setahun. Lah kan gue kan jujur apa adanya. Di saat aku lagi 15 bulan. makan gue mah jujur lah kan sekarang udah zaman Gemini AI, ngapain gue lama-lama dan cek orang mah tinggal ditanya dia kirimkan gue laporan dan ada gue mah baca ya kan, karena gue sih slow bacanya mesti 3-4 kali jadi dah 30 menit ya kan. Deep research pakai Gemini AI. Benar. Cek orang mah tanya AI itu kategorinya udah deep research. Kan yang riset si Deep Hendrik. Iya benar. Apa cenah si Gemini AI teh? Jadi gue tuh bertanya apa sih sebetulnya avoidant di dalam sebuah hubungan gitu. Jadi polar opposite di dalam hubungan itu biasanya adalah ada orang, taruhlah ini couple gitu ya. Ada orang yang open atau anxious di dalam berhubungan. Orang yang open itu biasanya meledak-ledak. Orang yang anxious itu biasanya didorong oleh keterbukaan yang anxious lah gitu karena ada fear mungkin, emotional, they wear their emotion on their sleeve gitu. Kayaknya kalau lagi marah ya marah, kalau lagi jealous ya jealous, kalau lagi pengen ketemu ya dia akan ngedonder gitu, nggak ragu-ragu, very open. Jadi transparan aja dengan apa yang dia rasa, dia pikir, dia inginkan. Itu anxious. Itu anxious or open. Nah, rata-rata jadi problem diskusi di sosial media di anak-anak sekarang itu adalah kalau orang yang open atau anxious kalau mereka berhadapan dengan orang yang open dan juga anxious, mungkin sama-sama terbuka, sama-sama apa adanya emosinya. Nah, dramanya jadi seru ketika mereka berhubungan dengan orang yang avoidant avoidant ini, makanya orang jadi tertarik gitu sekarang mengenai avoidant. Karena orang yang ekspresif, orang yang avoidant itu tidak ekspresif terhadap emosi yang mereka rasa. Oh, oke, lanjut dulu. Garis besarnya seperti itu. Cues-nya apa gitu? Cues-nya itu ada push and pull. Kadang dia ngeburu lo, kadang dia dingin. Kadang dia kelihatan berminat, kadang dia reserve, gitu. Kenapa disebut avoidant? Karena pada dasarnya dia avoiding emotional yang dia rasa. Dia avoiding relationship yang akan terjadi di antara dua orang ini. Tarik ulur yang dia lakukan itu secara tidak disengaja atau disengaja karena sebetulnya emotional state yang belum beres dan belum tuntas. Oke, lanjut dulu. Apa aja cues-nya? Orang yang avoidant itu bisa kalau abis ketemuan gitu, dia akan butuh waktu tuh. Aku perlu butuh kembali ke space-nya dia untuk mencerna apa yang terjadi. Si avoidant. Oke, terus? Buat orang yang open, kenapa sih? Kan tadi kita habis pergi, kita habis ketawa-ketawa, kenapa mendadak energinya jadi turun lagi?
gitu. Heeh. Heeh, heeh. Terus ciri-ciri orang avoidant itu juga nggak suka dikejar, Iwet, nggak suka didonder, Oke. nggak suka diuber, karena mereka Heeh. merasa itu uh, trigger pushing buat mereka, tuh pushing. Heeh. Heeh. Mereka Heeh. secara emosi belum Pushing siap. ya, pushing. Aduh, pushing gitu Pushing, ya. Heeh. pushing Heeh. kepala Barbie. Heeh. Heeh. Terus? Biasanya katanya mereka menghindar tuh dengan topik-topik pribadi terlalu dini. Heeh. Jadi Heeh. they open themselves very slow and at their time. Hmm. Biasanya orang-orang yang Hmm. avoidant juga likes to be in control. Karena dengan in control, mereka merasa Ah. mereka yang ngatur pace-nya. Kalau lagi ngobrol, kalau lagi PDKT, kalau lagi pendekatan gitu. Ah. Heeh. Terus Heeh. rata-rata orang avoidant juga bersembunyi di balik solitude. Oh, oke. Lanjut lagi. Dengan Heeh. dalih narasi yang dibilang gini, gue tuh fine loh being alone by myself. Heeh. Heeh. Itu adalah narasi yang mereka bikin self control untuk diri Heeh. mereka supaya mereka tidak terbuka, membuka diri dan terluka. Heeh. Jadi Heeh. premis dasarnya mah they are avoiding to have their emotion hurt. Heeh. Makanya Heeh. avoidant gitu. Terus Heeh. perbincangan mengenai apa lagi? Lu mah menggiring. Ini udah rame langsung. Lu mah menggiring. Lu mah menggiring. Lu mah menggiring Ganesha. Menggiring Ganesha. Wamendikbud. Salah Lu mah menggiring. lagi. Lu mah menggiring. Lu menggiring opini. Lu nama panjangnya menggiring Ganesha. Kok menggiring itu? Lu ngobrol dah sama si Gemini, sama si AI. Reok. Gila. Berakhir reok. Gua mah cuma baca hasil penelusuran teknologi. Tapi gue tuh merasa lo bacain gue barusan. Lah, Dengan deep kalau- research Gemini AI lo. Nah ya kalau ternyata yang gue bicarakan hasil penemuan gue sama si Gemini membuka luka batin lo, ya mohon maaf, it's your problem, not my problem. It's a you problem, not a me problem. Lo mah menggiring Ganesha. Lo lihat tuh. Oh, rame. Cin. Apa? Tapi jujur, gue nggak bisa bohong. Pada saat gue baca itu, gue gini, ini masih Iwet. Tuh kan, lu mah sekarang terang-terangan. Abis tadi lo giring, sekarang lo terang-terangan. Lah, gue mah tipe open sama anxious. Gue mah menyadari, gue mah open. Tapi si Gemini AI itu bilang nggak definisinya apa sebenarnya si avoidant itu? Sebelum lupa ya, cues yang gue tangkap dulu ya. Cuesnya gitu. Oke. Orang avoidant itu nggak bisa dikejar dengan milestone, Iwet. Jadi Orang kalau avoidant nggak? Oh, misal gimana milestone tuh? misal kalau ini kan karena teman-teman gue lagi pada dating semua nih ya. Jadi kan contohnya dating, dan ini kan hubungan pastilah dating lah ya. Dalam hubungan tuh kan kadang kita suka gitu Ada ya. ada wangsit. Wangsit. Ohayo gozaimasu, senpai. Senpai apa sih artinya? Senpak gue tahu buat berenang. Senpai itu kayaknya salam deh. Oh gitu, senpai gitu kali ya. Oke. Lanjut. Oke. Terus. Terus? Wangsit Firmantika, Pragrantika. Firumantika. Ya itulah. Terus Terus? milestone di dalam hubungan tuh apa misalnya? Orang avoidant tuh nggak bisa kayak gini. Oh, nanti kalau kita pacaran, akankah kita keliling dunia untuk bulan madu kita? Nah, terus? orang avoidant nggak demen Bo digituin. Oke, Dikejar lanjut milestone. dulu. Orang open tuh akan gini, aku sih biasanya ya kalau pendekatan 3 bulan abis itu udah tukar cincin 6 bulan, rata-rata sih aku setahun kemudian udah kawin. Dia akan nggak bisa tuh, dia akan file back into his safe space.
Nggak Ah. bisa dikejar. Terus gini, kita kan udah ngobrol selama 6 bulan ya. Apa tuh istilah zaman sekarang? Talking stage. Kita kan udah, Heeh. kita kan udah talking stage 6 bulan nih. Biasanya abis talking Heeh. stage apalagi sih? Berarti hubungan kita apa nih namanya? Labeling situasi itu dia nggak bisa, Wet. Dia berasa kayak Ah. dikejar target. Heeh. Itu Ah. ciri orang avoidant. Itu milestone. Itu milestone juga masuknya. Iya, karena Oh, dia milestone ngerasa misalnya bahwa gini. 3 bulan tuh udah sampai harusnya di sini loh. 6 bulan tuh udah tuker cincin. 1 tahun tuh udah menikah. Itu nggak bisa dia. "Mm-mm." Oh, oke. Definisinya apa? Senpai itu artinya kakak kelas. Kalau Iya udah, senpai kakak kelas. Apa definisinya apa? Avoidant itu. ya gitu, they are avoiding. Sebetulnya mereka itu takut terluka aja, Wer. Sehingga Ah. garda emosinya itu tinggi banget, Wer. Oh, oke, oke. Sekarang pertanyaan berikutnya. Salahkah orang avoidant itu? Nah, menurut aku, sama seperti diskusi mengenai NPD, avoidant ini jadi seru dan jadi rame, karena kan kalau emosi itu Heeh. nggak ada benar atau salah, Wer. Nah, Nggak ada benar atau oh, salah dong. Ya nah, masa kita mau menyalahkan orang yang melindungi apa yang dia rasa dengan tembok yang tinggi? Kan enggak, itu kan cara dia untuk hidup ah, dan melindungi dan menjalani kehidupan dong. ada yang bilang katanya salah kalau sudah menyakiti orang lain, Kak. Nah, ya itu masuk akal. Aku sudah boleh beropini. Boleh dong, jreng. Tuh dikasih gitar. Oke. Kita udah sama nih ya. Kita udah sama nih ya. Avoidant tuh kayak gitu. Jadi, Mm-mm. ketika dia sebenarnya melindungi perasaan hatinya gitu ya. Mm-mm. Gue masih butuh sih definisinya tuh apa sebenarnya avoidant ini. Ya, gini ya, Mali ya. Kalau lu masih butuh definisi, kan lu juga punya handphone. Handphone lu dua, handphone gue cuma satu. Lu punya AI. Nah, lu cari deh, lu tanya deh sama AI lu. Apakah definisi Handphone dari avoidant? Lu punya handphone gue handphone dua, punya laptop, satu, punya iPad. Lebay banget, cuma tinggal satu. kita ketik nongol, bacain. Oke, nggak masalah. Biar kita Nih, tuh kayaknya high-tech gitu. Masukin, oke, apakah definisi dari avoidant? nggak masalah, bisa gue mah. Biar Sebentar kita ya, tuh yang kayak mana Rory ya? Ashari gitu, ngobrol sama orang sambil ngelihat teknologi. Heran. Oke. Hai Gemini. Hah? Hi, Hai. what can I help you with today? What can I help you with today? Can you give me a definition of avoidant? In a relationship, Gemini. Can you give me a definition of avoidant in relationship? Oke, coba ya. Menghindari dalam hubungan seringkali merujuk pada gaya keterikatan menghindar, avoidant attachment style. Ini adalah pola di mana seseorang cenderung menjaga jarak emosional, merasa tidak nyaman dengan keintiman atau kedekatan yang terlalu dalam arti, dan mungkin menarik diri saat konflik, atau ketika hubungan menjadi terlalu serius. Oh, Tujuannya seringkali adalah untuk melindungi diri dari rasa takut akan ketergantungan atau penolakan. oh, kecenderungan menjaga jarak emosional. Merasa tidak Rasa-rasa. nyaman dengan keintiman atau kedekatan yang terlalu dalam. Oh, itu definisinya. Oke, pola di mana seseorang cenderung menjaga jarak emosional. Oh, Mm-mm. kayak gitu. Tanya, apa tanda-tandanya? Tanda-tanda orang avoidant. Apa tanda-tanda dari orang avoidant Gemini? Pinter si Gemini ya. Orang yang menghindar, avoidant, dalam hubungan cenderung menarik diri, menjaga jarak emosional siomea, dan tidak nyaman dengan keintiman, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke. Istilah offline dan Gemini mungkin merujuk pada beberapa hal, tetapi jika merujuk pada zodiak Gemini dalam konteks menghindar, tanda-tandanya bisa termasuk suka ruang pribadi, kebebasan yang sangat besar, dan merasa tercekik jika terlalu dekat. Tapi benar. Perubahan sikap tiba-tiba atau kebingungan emosional mencerminkan sifat dualitas Gemini, membuat pasangan sulit menebak perasaannya. Banyakan Gemini. Menghindari diskusi emosional yang dalam dan memilih topik yang ringan atau intelek
bukan hati ke hati. Ah. Komunikasi yang tidak konsisten atau menghilang sesekali, mirip ghosting, lalu kembali lagi. Namun, penting diingat bahwa gaya keterikatan menghindar, avoidant attachment style, adalah pola psikologis yang bisa dimiliki siapa saja, tidak hanya zodiak tertentu. Gemini kena lagi katanya. Lu Gemini, pada saat si Iwet nyebut Gemini itu dia manggil nama lu bukan nama zodiak, PA ya lu. Oh gitu. Oke, Jangan oke, bilang oke, Gemini. oke, oke. Gemininya nggak usah disebut. Nggak apa-apa, ini nama panggilannya dia. Oh gitu. Dia pikir lu Jadi lagi nanya avoidant zodiak tuh Gemini. gitu. Oh, oke. Oh, jadi kayak gitu. Terus Oke. coba tanya pertanyaan terakhir. How to deal with avoidant people in a relationship? How to deal with avoidant people in a relationship? Coba. I see you may have meant bidding or avoiding instead of bidan, as bidan means midwife in Indonesian and doesn't have a common psychological meaning in relationships. Here are the ways to deal with bidding or avoiding in a relationship. If you meant bidding, a request for connection, this is based on Dr. Gottman's research on bids for connection. A bid is a small attempt to get your partner's attention, affection, or humor. Turn towards, acknowledge, perhatikan dan tanggapi, pay attention and respond, permintaan kecil pasangan Anda. Jika dia mengeluh tentang hari kerjanya, ajukan pertanyaan lanjutan alih-alih mengabaikannya. Respon positively. Respons positif secara konsisten membangun kepercayaan dan keintiman emosional. 2. If you meant avoiding, the avoidant attachment style, dealing with someone who avoids intimacy and commitment, gaya keterikatan menghindar. Respect their space. Beri ruang tanpa mengejar atau menghakimi ketika mereka menarik diri. Pengejaran hanya akan membuat mereka semakin menjauh. Communicate calmly. Diskusikan kebutuhan Anda dengan tenang dan jelas, bukan saat emosi memuncak. Fokus pada perasaan Anda. Saya merasa kesepian ketika kamu menarik diri. Daripada menyalahkan mereka, kamu selalu lari. Be reliable. Tunjukkan bahwa Anda adalah pasangan yang aman dan konsisten, agar mereka perlahan merasa nyaman untuk membuka diri dan tidak takut akan penolakan. Did you mean bidding, avoiding, or something else? Ya, It's jadi okay. Enough. Thank you very much. Oke. Apa dia jawab? You're very welcome. I'm glad I could help. Have a great day. Great day dia bilang. nggak usah lebay. Tapi gue nangkep gini ya Dave, menurut gue sifat manusia, bagaimana manusia mengekspresikan emosinya itu kan berbeda-beda. Menurut gue tidak bijak kalau kemudian bilang bahwa orang avoidant itu kemudian jadi jelek. Ya, karena ingat dong kita pernah bilang bahwa kuncinya dalam relationship apapun itu adalah pemahaman sebenarnya. Dan ketika kemudian kita udah memahami, oh dia nggak bisa dipaksa, oh dia avoidant. Dan yang dibilang sama Gemini tadi, give him or her some space. Bicara dengan calm, be reliable. Nah masalahnya ada orang-orang yang tadi anxiety sama open, itu merasa bahwa nggak bisa nih kelamaan nih. Nah yang kayak gitu justru akhirnya nggak ketemu. Iya nggak? Betul. Ya. Betul. Seperti yang tadi gue bilang, nggak ada benar atau salah. Kenapa drama diskusi ini muncul? Karena nggak ketemu aja pola berhubungannya antara orang yang open dan anxious dengan orang yang avoidant. Kalau lu bilang salah atau benar, dari kacamata orang open, dia akan merasa yang avoidant ini salah. Dari kacamata orang avoidant, you are too open and too pushy. Lu salah gitu. Nggak ada benar atau salah. Tetapi memang how to tune in, mencari dinamika hubungannya aja. Makanya gue bilang, pertanyaan konklusi dari setelah kita mengetahui, oh orang avoidant di dalam berhubungan tuh cirinya apa aja, adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita berhubungan dengan orang yang punya gaya avoidant di dalam relationship. Nah, Yani Aulia 512 udah judgmental menurut gue. Intinya toxic banget avoidant ini. Nggak gitu, Yani. Gini, 50-50 tuh gue setuju dengan komentar lo. Gue setuju bahwa komentar tersebut adalah judgmental.
Iya. Kalau lu mau bilang toxic tergantung dari kacamata lo. Kalau lo seperti yang tadi gue bilang, kalau lo dari orang yang open, lo melihat itu bisa menjadi toxic. Toxic itu kan Yes. kalau sudah menjadi racun dan merongrongi lo. Tapi lo punya Betul. kuasa lo untuk tidak membiarkan hal tersebut menjadi toxic. Kalau lo nggak pengen, Nah. ya lo tinggalin. Oh, gue nggak cocok, gue nggak bisa nih sama orang avoidant. Gue perlu a sense of security early on in a relationship. Then avoidant people is not for you. Yes, gue suka Jadi- sama kata-katanya. Jadi Bentar, jadi lo udah titik. Gue jadi dulu. Oke. Nggak, bercanda. Jadi toxic. Jadi toxic. Jadi toxic kalau kamu udah merasa bahwa kamu nggak cocok dengan orang avoidant, tapi you choose to stay in that avoidant relationship dan lo Nah. merongrong sendiri. Itu toxic yang lo pilih sendiri. Betul. Wangsit bilang gini katanya. Ini gue setuju. Untuk menghadapi orang avoidant itu memang lo butuh security dalam diri yang sangat kuat menurut gue. Yes, true. Ya, kalau ada insecure-nya, mendingan jangan deketin orang avoidant. Buat lo akan jadi siksa. Wangsit bilang ini, aku sangat secure. Mengejar yang avoidant, seru kayak main puzzle. That's for him. Tapi nggak buat semua orang. Nggak buat semua orang. Jadi, balik lagi ketika lo ketemu sama orang, misalnya gini ya, mungkin untuk gua yang avoidant, kalau tadi dibilang bahwa, oh itu iwet banget. Oh iwet duta avoidant. Oh iwet banget segala macam. Bisa jadi ya, kalau gue kurang bijaksana dan judgmental, gue akan bilang bahwa orang-orang yang anxious ya tadi ya. Gue akan bisa, kalau gue judgmental ya, gue akan gini, lemah banget nih orang menye-menye gitu. Me. Itu judgmental. Tapi ketika lo paham, lo akan gini, oh dia tuh tipikal orang anxious. Kebutuhannya dia memang security. Kebutuhannya dia milestone. Yang adalah memang tidak bisa diberikan sama si avoidant. Ya, sehingga ketika memang nggak ketemu, jangan dipaksa. Kecuali lu memang bisa memahami, oh dia avoidant, oh dia anxious, oh dia open. Gini ya, the Gitu beauty. loh. Iya, the beauty about us adalah, menurut aku ya, baik lo orang yang open, anxious, atau on the polar opposite adalah orang yang Anjay. avoidant. Avoidant adalah, gini, kita ini, kita suka mengontrol apa yang kita rasa. Orang yang open and anxious mencoba mengontrol apa yang kita rasakan ketika kita jatuh cinta, mulai deket sama orang, lagi proses pendekatan, dengan berusaha mencari a sense of security yang Iwet bilang, dengan mencoba memberikan label. Ini kita apa sih? Oh, lagi pendekatan. Oke, happy. Ini kita apa sih? Oh, kita nih hanya temen tanpa status. Oh, oke gitu. Butuh milestone itu. Karena they wear their emotion on their sleeve. Orang yang avoidant mengontrol kebutuhan hidup dan diri mereka dengan, gue gak mau buru-buru, gue butuh sendiri, gue butuh space, gue gak suka terlalu lama berduaan. Setelah kita ngobrol, setelah kita nongkrong, I need to go back to my space, you need to go back to your space. Itu cara dia mengontrol emosinya dia. Semua sama-sama benar. Gue melihatnya emang kita tuh sebetulnya yang kita coba lakukan, Iwet, kita tuh sama-sama berusaha melindungi emotional state kita. Intinya kita sama-sama tidak ingin terluka. Cara ngontrol dan kebutuhannya tuh memang berbeda. Betul. Ada Stefano bilang gini, iya avoidant kadang nyakitin karena kadang-kadang tiba-tiba manis, tiba-tiba menarik diri. Yang nggak baik itu ngilang. Iya, balik lagi. Ini nggak bisa benar salah, nggak bisa bilang bahwa baik tidak baik, karena buat si avoidant dia ngerasa bahwa oh I need to protect myself at the moment. Tapi buat si anxious atau si open up ngerasa bahwa kenapa sih lo nggak bisa banget nunjukin perasaan lo? Dan salah satu cues dari apa yang gue tanya ke AI ya, orang avoidant itu biasanya kalau udah diskusi mengenai obrolan pribadi gitu, dia akan coil back dan juga bersembunyi di balik humor, logic. Karena buat dia jangan, udah mulai terlalu dalam, dia akan bersembunyi di balik logic, humor gitu. Iya, iya. Apakah Jadi mereka bisa berubah? Coba gue tanya ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Apakah
bentar dulu kan. Kan. Saya kurang mengerti maksud pertanyaan Anda. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Oke, sebentar. Bagaimanakah cara kita menghadapi orang avoidant? Nih. Menghadapi seseorang dengan gaya keterikatan avoidant, menghindar, memerlukan kesabaran, empati, dan pendekatan yang konsisten. Karena mereka cenderung melindungi diri dengan menjauhi keintiman emosional. Berikut adalah langkah-langkah utama dan strategi yang efektif untuk menghadapi pasangan avoidant dalam hubungan. Udah. 1. Udah. Berikan ruang pribadi. Sama. Sabar. Enggak, tadi pertanyaannya, dapatkah mereka berubah? Kan lu bilang. Oh iya. Salah. Bentar. Diam dulu. Dapatkah orang-orang dengan avoidant attachment issue ini berubah? Ya, sangat bisa. Bisa. Gaya keterikatan, attachment style, tidak bersifat permanen. Orang avoidant dapat bergerak menuju gaya keterikatan aman, secure attachment, melalui kesadaran diri, upaya konsisten, dan dukungan, seringkali dibantu dengan terapi. Hipnoterapi hadir lagi. Gua kata juga apa? Intinya adalah they will let their guard down, they will stop avoiding setelah mereka merasa bahwa emotional attachment itu aman. Emotional attachment itu tidak mengontrol. Emotional attachment itu tidak membatasi. Itu tuh orang avoidant. Orang avoidant salah satu traitnya adalah nggak bisa dibatasin, nggak bisa dikontrol. Makanya kan dia bilang orang avoidant biasanya perlu merasa mereka punya kontrol. They like to take charge. Karena it's a sense of control for them. Itu menyimbolkan bahwa they are in control of their own process and emotion. Gitu. Ini balik lagi ya, bahwa ternyata ini kan kita pagi ini lagi belajar lagi nih soal perasaan manusia, soal gaya manusia berhubungan dengan orang lain. Emang kuncinya adalah lo harus paham sih sama semuanya. Maksud gue gini, tadi ada Satrio bilang gini, sorry ya, tapi menurut aku tetap ini salah, karena itu artinya orang tersebut egois. Bukan bermaksud untuk membela diri, tapi mungkin akan terdengar gue membela diri. Tapi menurut gue adalah, ya berarti emang lo gak bisa aja sama orang avoidant itu. Nih ya, for discussion sake, apa yang disampaikan oleh geng duet tersebut betul, Iwet. Orang avoidant, egois. Dia Itu mementingkan dirinya dia dulu. Iya, tapi nggak salah. Nggak salah, nggak ada benar atau salah. Itu dia, ya, itu dia. Jadi balik lagi, kalau lo menemukan orang avoidant dan ternyata tidak cocok dengan gaya lo, jangan dilanjutin. Iya, dan betul. Kalau dari penelusuran gue itu ya, pertanyaan gue, biasanya orang yang gini, gue sukanya ngejar. Itu rata-rata biasanya orang yang pengen in control, egonya lebih tinggi, dan bisa jadi avoidant. Kalau dikejar dia kabur karena dia merasa kontrolnya bukan di diri dia. Kalau dari saran apa yang gue tanya ya, satu juga triknya adalah gini. Kalau geng duet lo kebetulan berhubungan dengan orang avoidant, disarankan oleh AI adalah lo jangan ngejar. Tadi Wangsit bilang orang avoidant kalau udah mundur nanti dia maju lagi, dia akan ngejar lagi. True that. Jangan lu kejar, jangan lu uber. Jangan lu berikan target, jangan lu berikan milestone. Justru semakin lo santai dan semakin lo cuek, dia akan semakin ngejar. Karena itu cara dan proses yang dia tahu dan dia kenal. Egois dong. Memang. Do you want the relationship or not? Kalau dibilang egois apa enggak, lah orang yang open, yang juga memburu openness dan label di depan, egois loh ketika dia nguber. Ini kita apa sih? Kita judulnya apa? Buat orang avoidant gini, kenapa semua mengenai kebutuhan kamu? Kenapa semua mengenai apa yang kamu mau? What about me? Bagaimana dengan apa yang gue mau? Seru ya, tapi aku suka dengan topik-topik yang geng duet lemparkan begini nih karena kita dipaksa untuk belajar sesuatu dan walaupun gue mungkin gak punya pengalaman ketemu dengan orang avoidant, tapi gue jadi belajar dan bisa menemukan penggalan-penggalan yang unik ya, menarik ya gitu. You know? Masa kamu gak pernah ketemu sama orang avoidant, Mas Steve?
Yakin Mas Dave? Nanti lo tersinggung. Tapi tadi gue kepikir gini. Kalau gini ya. Iya benar. Kalau misalnya memang lo mau nih ya, kuncinya kalau lo memang mau memiliki hubungan dengan orang avoidant ini, ada satu hal. Iya tadi benar yang lo bilang, jangan pakai milestone. Udah setahun ngobrol doang nih kita. Sementara dia lagi build up tuh kenyamanannya, kemauannya, oke, ngerti gue. Iya. Tapi bahaya loh sebenarnya menurut gue. Sorry, bukan bahaya. Gini, I have to say, orang-orang, gue nggak tahu apakah open atau anxious, ini biasanya memang tertarik sama orang-orang avoidant. Kenapa? Karena orang-orang, sorry lagi nih, kalau gue salah atau gue menggunakan kata-kata yang menyinggung. Orang-orang open sama anxious ini agak butuh orang yang lebih powerful gitu kayaknya. Sehingga ketika dia menemukan ini jadi sosok yang, aduh keren banget ya, aduh kok bisa gitu ya, kok bisa kepikiran gitu ya. Opposite attract. Tadi gue mau bilang gini, aduh lupa kan. Ada yang bilang gini, iya tapi orang avoidant itu ada luka masa lalunya yang harus dia sembuhkan. True. Orang avoidant itu biasanya mungkin ya, kalau dari buku What Had Happened to You, ketika dia kecilnya itu dia jadi dipaksa untuk self-reliance. Mengandalkan diri sendiri, dia memproses emosinya itu juga nggak mudah. Gue suka dengan kemarin tamu gue di Spill the Tea, Salma Vina. Kan gue bilang gini, Salma, setelah lu gagal dengan hubungan rumah tangga lu yang hanya bertahan 1 bulan itu, what did you learn? Aku sekarang Kak, kalau deket sama orang, kalau lu punya niatan mau berhubungan panjang sama gue, kita ke psikolog bareng yuk. Gue gini, hah? Kenapa tuh? Udah deh Kak, disadari aja. Saya punya luka, kamu punya luka. Kita berdua ini adalah orang terluka yang memutuskan untuk punya hubungan bareng. Kita harus sama-sama belajar menyembuhkan luka kita masing-masing. Iya. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita semua berdua ini terluka, it won't work. Kan orang itu gitu ya komentarnya gini, dia terluka. Apakah kamu yakin kalau kamu tidak terluka? Kita semua ini adalah manusia yang hidup dengan luka kok. Iya, jadi nggak sepenuhnya benar bahwa hanya orang avoidant yang punya luka. Orang open sama orang anxious juga punya. Betul. Benar. Nah, ada satu saran yang diberikan oleh AI itu yang menurut gue powerful. Orang open sama orang anxious, Iwet, cenderung ketika mereka berkomunikasi itu dengan emosional. Jadi biasanya nadanya tinggi, very high pace gitu, very emotional. Kalau lu sedang berhadapan dengan orang avoidant dan dia sedang merasa terlalu didonder, cara komunikasi yang tepat adalah untuk dapat menyampaikan apa yang lu inginkan. Talk in a firm and calm manner. And always be emotionally available. Jangan terlalu nguber, jangan terlalu clingy. Hidup menjalani kehidupan lu sendiri, but be emotionally available. Iya. Ada yang nanya gini, Maya, namanya tadi siapa? Astri Mayeli. Kalau nggak mau, apakah cabut aja? Oke. Ya. Gue boleh menjawab ini? Boleh. Kalau nggak mau, apakah cabut aja? Udah ada kata nggak maunya ya? Berarti cabut. Ya. Ya. Terus gini, tadi kan ada pertanyaan, apakah mereka bisa berubah? Jawabannya tadi berubah kan? Tapi gini, pertanyaan kembali lagi kepada lo. Apakah lo sanggup menemani dia untuk berubah dan menunggu dia untuk berubah? Kalau nggak sanggup, jangan. Karena lo akan hidup dalam halusinasi lo. Kayak tokoh Sore di film Sore. Dia berusaha mengubah seseorang. Karena mengubah sifat seseorang itu evolusi bukan revolusi.
itu akan butuh waktu yang sangat lama sekali. Apakah lo bisa bertahan di situ atau tidak? Kembali lagi ke lo. Kalau lo bisa, monggo silahkan. Tapi kalau lo rasa, enggak, gue nggak punya kesabaran, jangan dipaksa. Lo akan menyakiti diri lo, nah akhirnya jadi toksik. Kalau udah kayak gitu yang salah bukan orangnya, tapi elonya. Betul. Bener nggak, Dev? Betul. Kalau gue melihatnya dari kacamata ini, Iwet, bukan mengubah, karena orang nggak akan bisa berubah. Sang avoidant gitu ya. Kalau lo sabar, lo memberikan waktu dan menurture emosional, their emotional state and you and yours, bukan berubah orang ini, tapi dia akan calm down dan garda pertahanannya turun dan dia mulai menyadari bahwa jatuh cinta, membiarkan orang nyaman secara emosional itu ternyata menyenangkan, tidak berarti diinjak-injak, tidak berarti dikekang. Jadi bukan berubah, Betul. tapi dia berevolusi. Iya, gitu ya. Jangan lupa tap-tap guys. Ya, silahkan baru 454.000 nih, target kita kan 1 juta. Gitu. Ya, jadi kembali lagi soal avoidant ini. Sekarang mudah-mudahan sudah pada paham. Tadi banyak banget yang kayaknya tuh masih punya harapan-harapan yang kayaknya bisa deh gue ngubah dia. Bisa nggak sih dia berubah? Mau nggak sih dia berubah? Nggak usah. Nggak usah. Karena tadi ada yang bilang lagi, orang itu berubah karena kemauan dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Kadang-kadang kan suka ada yang gini ya, kamu nggak sayang sama aku karena kamu nggak mau berubah. Aduh, itu salah banget kalimat itu menurut gue. Itu kembali lagi meletakkan buat orang-orang avoidant ya. Itu akan jadi kayak pressure buat dia. Bentuk sayang gue nggak kayak gitu sih. Bukan berarti kalau gue nggak mau berubah gue nggak sayang. Gitu. Ya, tapi balik lagi. Kalau misalnya memang lo nggak sanggup, tinggalin. Ketika lo masih bertahan dengan harapan semu bahwa dia akan berubah kok suatu hari nanti, lo yang toksik. Ya. Dan ini di dalam pertemanan juga bisa terjadi ya, dinamika seperti Betul. ini. Betul. Makanya kita nyebutnya hubungan kapal, bukan cuma hubungan cinta. Relationship. Ship. Ya. Walaupun banyak kan hubungan relationship. But one thing ya Iwet ya, one thing adalah gini geng duet. Kan kalau lu sibuk mendebak dan mencoba meraba, aku tuh apa ya? Aku tuh open, aku tuh anxious, am I avoidant? Salah apa enggak? Enggak ada yang salah. It's you, it's your emotion. All emotion are valid. Itu adalah gaya keterikatan lo yang dipicu oleh apa yang lo rasa dan apa yang lo butuhkan gitu. Gue tuh cuman mau bilang gini, whatever it is, be genuine. Itu adalah prinsip hidup gue, Iwet. Berhubungan, berteman, pendekatan, pacaran, bekerja, whatever it is. Be genuine. Be genuine aja. Be genuine of itu adalah cara lo menghargai diri lo. Iya, benar. Jangan dibuat-buat. Jangan kelamaan pakai topeng sehingga lo akhirnya lupa jati diri lo sejatinya tuh si topeng atau muka lo sendiri. Be genuine. Benar. Kalau lo tipe yang boleh pipis avoidant, nggak? silahkan sana. Ya kan, setuju ya geng duet ya. Kalau lo genuine, lo akan hidup tanpa penyesalan. Kalau taruhlah hubungannya tidak berhasil, ya udah, at least you are genuine. Ya kan? Kalau ternyata hubungannya berhasil, good for you. Ketulusan lo membuahkan hasil. Kalau ternyata hubungannya tidak berhasil, at least lo tetap menghargai diri lo dengan tetap menjadi manusia yang genuine. Genuine terhadap apa yang lo rasa, terhadap apa yang lo pikir, terhadap lo membawakan diri. Nggak berpura-pura, tidak memanipulasi, tidak mengontrol. Apalagi tuh, all the bad words that are attached to it. Be genuine. Tadi sebelum lupa ya,
Update sedikit ya. Ini kan merchandise duet. Yang ini temanya Sunny Days. Jadi di tema weather kita punya 4 seri. 6 bulan kemarin kita kasih kesempatan geng duet untuk PO Sunny Days. Minggu ini siap-siap. Bentar lagi akan kita buka Starry Night. Ya, nanti desainnya kita drop dan kita umumkan 80 pieces sekali order. Ini sistemnya purchase order, harganya 300.000 di luar ongkos kirim. Ongkos kirimnya berapa tergantung dikirimnya kemana. Butuh waktu proses pembuatannya 3 bulan. So it's not going to be fast. Dibaca sebelum geng duet memutuskan untuk melakukan pemesanan. Nanti war merchandise-nya akan kita drop di grup kita. Oke? Iya. Gue tadi sambil pipis kepikiran ya. Pre-order. Satu hal, lu tuh suka berhenti-berhenti gitu ya? Enggak, tadi gue kayaknya salah. Pre-order. Iya. PO, oke. PO. Udah, Ya. dah. Gue tadi sambil pipis tuh kepikiran. Kan balik lagi ya bahwa karakter dan enggak, bukan karakter, tapi emosi manusia itu banyak sekali. Ya. Terus kemudian akhir-akhir ini tuh apalagi setelah ada film apa tuh yang film yang emotion itu yang semua ada namanya? Happy. Bukan. Apa judul filmnya? Gue selalu lupa. Inside Out. Bikinannya Inside Out. Apalagi setelah film Inside Out, itu kan semakin orang, oh ada si karakter ini, oh ada emosi ini, oh ada emosi itu, ada ini itu segala macam. Terus kemudian berkembang lagi ketika sosial media semakin marak, banyak psikolog yang kemudian membuat konten, orang jadi tahu NPD, orang jadi tahu avoidant, orang jadi tahu ini, jadi tahu itu segala macam. Memang nomor satu adalah tujuan dari kita akhirnya tahu emosi-emosi itu kan adalah supaya paham. Iya. Ya. Itu satu. Oh, kita tahu itu tuh label yang ini. Oh, itu label yang itu. Oh, ini tuh begini. Oh, itu begitu. Sebenarnya tujuannya apa sih dengan pemahaman itu? Ketika kita berhubungan dengan orang, kita jadi bisa melihat, oh, ini yang ini nih, yang lagi jalan emosinya. Oh, ini karakter yang ini nih. Nah, balik lagi bahwa emosi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Cuma gue belajarnya gini. Memang kitanya balik lagi adalah ke diri kita sendiri nih. Bahwa kitanya ini juga memang harus stabil sekali untuk bisa menghadapi semua layer dari emosi manusia itu. Gue mengacu kepada kejadian gue minggu lalu. Minggu lalu tuh gue lagi capek banget. Capeknya tuh lagi capek, kacau, fisik, mental. Gitu ya. Sehingga gue tidak bisa mengontrol emosi-emosi dari luar yang masuk ke gue. Apa yang terjadi, gue jadi drain sendiri. Terus gue berpikir gini, ini harusnya tidak akan terjadi seperti ini ketika gue dalam keadaan yang lagi balance, lagi kuat. Fisik gue kuat, emosi gue lagi stabil. Karena lo sempet inget kan gue cerita, sekarang kalau gue ngadepin orang misalnya dia ngomong toksik, dia bentak-bentak, dia apa, gue ketawa aja. Senyum, ketawa. Terus habis itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, beres. Tapi kemarin tuh entah kenapa tiba-tiba plum masuk semua. Masuk ke perasaan gue. Jadi gue kayak, wah gue udah burn out nih. Bukan burn out mungkin istilahnya, tapi gue udah kecapean banget. Kecapean udah sampai di titik dimana gue gak bisa mengontrol lagi omongan-omongan orang itu. Lemparan-lemparan emosi orang ke gue. Nah, dari situ adalah ini sebenarnya pelajaran lagi tuh. Gue harus berhenti. Selamatin diri gue dulu. Kalau nggak makin parah. Selamatin diri gue, caranya gimana? Take some times only for yourself. Nggak ketemu orang. Dan itu menurut gue pelajaran lagi bahwa ketika ada orang lain yang membutuhkan waktu untuk dirinya, hargai. Jangan terus kemudian lo bilang bahwa, aduh gak asik banget sih lo, ngapain sih lo, sendiri-sendiri gitu, udah deh keluar. No. Mereka harus nyelamatin dirinya untuk kemudian ketika dia keluar lagi, dia gak kena tuh emosi-emosi yang kelempar dari orang ke diri lo. Ya gak sih? Ya.
Heeh. Udah, gue udah selesai ngomong. Dan menurut aku ya Iwet ya, orang yang salah satu ciri orang dewasa adalah orang yang berani. Ini juga masuk ke dalam kategori when I say be genuine. Orang yang sudah berani mengemukakan apa yang dia rasa dan apa yang dia butuhkan. Mm-mm. Sorry ya, aku tuh lagi butuh waktu sendiri. I need my me time. Mm-mm. Aku kalau lagi berantem, lagi ribut gitu. Kita ribut nih. Kayaknya ada baiknya kita diem-dieman dulu ya abis ini. Aku butuh waktu untuk memproses dan mencerna. Oke. Mm-mm. Itu tuh jauh lebih sehat. I hold a safe space for you. Just to let you know, I'm still here. Mm-mm. Gitu Benar. kan? Benar. Terus ada yang bilang, balik lagi, mungkin ini karena gue me being an avoidant gitu ya. Ada yang bilang kadang-kadang cuma butuh dipeluk sama diusap-usap. Nah, kalau di kasus gue mau mengharapkan elusan sama usap-usap dari siapa, bro? Iya kan? Jadi kan artinya memang ya harus gue sendiri yang mencari cara untuk bisa kemudian gue intake lagi sama diri gue, compose lagi. Ih, kacau loh. Kemarin tuh semua gue pikirin, semua gue olah di kepala sampai nggak bisa tidur. Tapi itu juga ya, gue bilang gini ya Iwet ya, itu juga mengenai dipeluk dan diusap-usap. Gue ini kan tipe orang yang anxious. Attachment style gue tuh kan anxious ya. Anxious tuh kan kayak, aduh gue tuh bisa jadi clingy banget. Gue tuh kayaknya mencurahkan hidup dan dunia gue buat lo banget gitu. Kalau kita lagi pendekatan, itu tuh gue tuh orang yang anxious. Ini bicara mengenai perbedaan lingua franca atau kebutuhannya. Gue tuh sempat ada yang gini. Gue lagi resah, lagi stress out. Terus gue bilang gini, you know what? I think I need a hug. All I need is a hug. Kan kadang kita suka gitu ya Iwet ya. Nggak pengen ngomong, nggak pengen cerita, cuman pengen dipeluk and you feel everything will be okay. Kebetulan gue berhadapan dengan orang yang udahlah bahasa cintanya bukan physical touch, juga tipe yang avoidant gitu. Maybe ya. Terus dia akan bilang, oh, I cannot give you that. That's not how I speak love. Gue menemukan satu fakta lagi tentang diri gue ya. Maaf kalau ini terdengar egois. Lo tahu gue nggak suka dipegang kan? Tahu dong. Tahu dong. Tahu banget. Karena cenderung kasar penolakan gue ke lo kalau lo megang gue kan. Ya. Ada satu yang bisa megang gue. Ternyata. Rinpoche? Repot banget Mali nyari Rinpoche. Bokap gue. Tapi mungkin itu karena dia sumber luka gue kali ya. Cuman dia loh yang bisa pegang gue gitu, yang megang pundak gue, terus dia gitu dia ngerangkul gue, itu gue kayak kok nyaman ya. Gitu. Aku meleot. Iya. You know what they say. Iya. Kan gitu, kayak vaksin aja, Wet. Vaksin tuh apa sih? Iya. Racun kan yang disuntikin lagi. Ya racunnya Iya, bisa benar. juga jadi vaksin buat lo. Iya. Oh, ada lagi yang mau gue share. Tadi sambil pipis gue kepikiran. Tadi ada yang nanya gini, kalian nih apa sih psikolog? Master banget ngomongin soal emosi. Bukan, kita bukan psikolog. Tapi kita lebih kepada membahas sebuah topik dari point of view kita. Cuma kita riset dulu pakai Gemini gitu. Jadi ini sebenarnya point of view. Gue mau bilang begini ya, mungkin yang komentar itu adalah baru terpapar dan baru join dengan siaran kita. Gini ya guys, kita Iwet yang botak, saya Dave. Kita bukan narasumber ahli. Ya, dan kita sedang tidak mencoba memaksakan geng duet sekalian untuk setuju dan sepaham dengan apa yang kita utarakan. Apa yang kita utarakan itu berdasarkan pemahaman kita sambil ngobrol ini. Our intentions are just this. Minimal dari point of view saya, dari point of view Iwet, lo mendapatkan point of view yang berbeda terhadap
topik tersebut. Itu aja. Sehingga you become a more nuanced person. Nggak cuman orang yang cuman punya pemahaman linear satu aja begitu. Horizon pemikiran lo terbuka terhadap satu topik. Dan ketika itu dilatih, it will do you wonder. Lo nggak akan menjadi orang yang, jadi orang yang you know what I mean, right? Yang kayak pakai kacamata kuda. Dia beda dari gue, nggak bagus. Dia beda. Berarti dia nggak masuk surga. Dia beda, berarti dia jorok. Dia beda, berarti dia ini. Itu menurut aku tipe orang yang Gitu. Seru ya pagi ini. Dimulai Sampai- dengan ternyata kita tercapai dalam satu gelombang yang sama, avoidant. Terus abis itu kita bahas, saya jadi tahu kalau oh iya saya avoidant ternyata. Nah, sorry ya, geng duet. Jangan tersinggung kalau ada yang gini. Sengaja banget deh mau ngomongin aku. Enggak. Kebetulan aja Iwet terpapar konten itu, gue pun semalam terpapar konten itu. Kalau ternyata apa yang diomongin ada miripnya sama lo, nggak pernah ada yang sengaja. Kode-kode nih, nggak ada yang di kode-kode yang... Baru ketemu siapa sih kemarin sampai bisa ngomong gini? Nggak ada juga. Nggak ada. Ingat moto duet siaran pagi. Kita ini nggak penting, tapi berpengaruh. By the way, ada satu lagi yang juga pingin gue bahas. Tolong dicatat, kan lo notulensi ya. Soal simbol kekayaan zaman sekarang. Lo pernah kepapar nggak tuh? Simbol kekayaan zaman sekarang. Flexing gitu, flexing. Konteksnya tuh flexing. Konteksnya tuh flexing. Nah, Oke. ini buat besok. Oke. Kalau beberapa tahun lalu atau beberapa tahun terakhir itu kan flexing itu adalah fashion, Harta, private jet, tas Ya. mewah. terbang pakai kelas tertentu, gitu ya. Kemarin tuh gue bukan kemarin ya, beberapa waktu lalu tuh gue terpapar berkali-kali bahwa Ini mau dibahas sekarang apa mau bahas besok? enggak, ini buat dapat konteks, Oke. Ya. Kekayaan zaman sekarang itu adalah ketika lo punya badan bagus. Oke. Dah, sampai situ aja. Karena menurut gue make sense. Ya, Oke, kita bahas besok ya. besok. So, geng duet sekalian, terima kasih untuk kebersamaan hari Senin ini. Sudah hampir 1 juta likes. Kita nggak akan tutup sampai 1 juta. Tadi masih banyak ada yang nanya PO pre-ordernya di mana. Gabung sama kita punya grup WhatsApp. Nanti linknya akan kita drop di situ. Bener harus di war. Kenapa cuman bisa 80? Karena ini yang bikin adalah artisan mak yang day jobnya adalah seorang pengacara. Jadi dia cuman sanggup dalam 3 bulan bikinnya 80. Dan bentuknya tidak sama ya guys ya, bisa dilihat ya guys ya. Karena ini dibikin pakai tangan ya guys ya. Jadi akan ada perbedaan warna, perbedaan bentuk di dalam setiap itemnya ya guys. Itu sebabnya ya guys ya, bahwasannya mak ini disebut sebagai artisanal pieces ya guys ya. Bila mana Anda menginginkan bentuknya yang sama ya guys ya, mohon pergi ke Kedaung Group. Terima kasih, terima kasih. Parah loh. Bercanda. Nanti kapan-kapan kita bikin, mungkin pas bulan Ramadan kali ya, kita bikin yang lebih masif, lebih banyak sehingga semua orang bisa beli, tapi ya bukan artisan gitu ya. Mungkin buat ini halal lebih halal, jadi biar cangkirnya kan banyak, rame, sama gitu ya. Ya, kan kemarin temen gue tuh Yogi Pratama desainer kan, dia nggak suka kalau mak cuman 1. Dia bilang gini, gue mau mak lo 12. Gue gini, pesenin, dia mau selusin. Jadi kalau ada tamu sama gue gini, mohon maaf, orang mau dapat 1 aja, nunggunya 3 bulan pakai nge-war. Lu udah nitip, minta dibeliin, nggak mau nge-war, mintanya 12. Gue digantung orang. Katanya sayang.
Avoidant nih. Mulai judgmental. Yogi avoidant kayaknya ya. Avoidant kayaknya ya. Ya udah, kita pamit sekarang. Besok kita ketemu lagi jam 7 sampai jam 8 semuanya ya. Terima kasih banyak. Ingat, save yourself first. Now get off your phone and start